Tahukah Anda kalau hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, masih merupakan produk dari negara barat? Simak penjelasan video kami kali ini, agar Anda bisa tahu sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Namun perlu kami sampaikan, agar Anda bisa mengetahui secara utuh sejarah hukum pidana di Indonesia, disarankan kepada Anda untuk menonton video ini sampai selesai. Tidak dipungkiri hukum pidana di Indonesia merupakan produk dari barat. KUHP di Indonesia mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indi (WVS), merupakan titah raja atau Koninklijk Besluit (KB) pada tanggal 15 Oktober tahun 1915. Titah raja tersebut berlaku di Indonesia ketika penjajahan Belanda, sehingga dengan titah raja tersebut terjadi dualistis dalam sistem hukum di Indonesia. Dualistis sistem yang terjadi mempunyai pengertian bahwa bagi orang Eropa berlaku satu sistem hukum Belanda, yakni titah raja atau Koninklijk Besluit (KB), dan bagi orang Bumi Putra berlaku hukum pidana adat. Hukum yang berlaku bagi orang Eropa tersebut merupakan aturan yang berasaskan hukum Belanda kuno dan hukum Romawi. Kemudian hukum yang berlaku bagi orang Bumi Putra sendiri merupakan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, namun sebagian besar tidak tertulis. Pada tanggal 10 Februari tahun 1866 merupakan awal pengenalan kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Untuk bangsa Eropa menggunakan Wetboek van Strafrecht voor Repinen, berlaku mulai tanggal 1 Januari tahun 1867. Kemudian dari peraturan pemerintah (Ordonansi) pada tanggal 6 Mei tahun 1872 ditetapkan pula Wetboek van Strafrecht voor Inlands en daarmee Gelijkgestelde. Ordonansi tersebut merupakan aturan pidana yang diperuntukkan bagi orang Bumi Putra, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1873. Wetboek van Strafrecht voor Inlands en daarmee Gelijkgestelde merupakan aturan yang telah disesuaikan dengan agama dan lingkungan hidup Bumi Putra. Ada perbedaan mengenai kedua aturan tersebut, yakni mengenai sanksi. Jika orang Bumi Putra melakukan perbuatan pidana, sanksinya adalah kerja paksa (rodi), sedangkan orang Eropa hanya dikenakan hukuman penjara atau kurungan. Dualistik sistem yang terjadi akhirnya berakhir setelah ditetapkannya Koninklijk Besluit van Strafrecht voor Nederlands sebagai hukum pidana di Hindia Belanda, dan berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1918. Koninklijk Besluit van Strafrecht voor Nederlands merupakan aturan pidana khusus bagi daerah jajahan yang dibentuk pada tahun 1913. Pada mulanya dualistik hukum akan tetap dipertahankan, yakni dengan membuat aturan bagi orang Belanda dan Bumi Putra. Ketika kedua aturan tersebut telah diselesaikan, ternyata Menteri Daerah Jajahan ketika itu Mr. Hindenburg berpendapat lain, bahwa harus ada satu saja hukum pidana di Hindia Belanda. Namun dari hasil kodifikasi tersebut tidak sama dengan apa yang berlaku di negara asalnya, karena terdapat penyesuaian menurut kebutuhan dan keadaan tertentu. Terdapat pasal-pasal yang dihapus guna menyesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme. Akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama, yakni dari masa liberal kapitalis. Kodifikasi yang dilakukan Belanda ternyata sepenuhnya tidak didukung oleh orang-orang Belanda sendiri, seperti Van Vollenhoven. Ia berpendapat bahwa jika kodifikasi secara sepihak dilakukan maka tatanan masyarakat adat akan hancur. Karena tidak benar pemberian hukum Belanda kepada orang Bumi Putra akan memperkaya peradaban pribumi. Belanda hanya memberi ruang kepada hukum adat ketika masyarakat adat benar-benar membutuhkannya. Selama ini masyarakat adat telah terbiasa hidup dengan hukum apa adanya, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Terdapat persamaan sejarah berlakunya hukum pidana di Belanda dan Indonesia, yakni sama-sama datang dari luar atau hasil dari kolonialisme. Berawal ketika Prancis menjajah Belanda pada tahun 1811, dengan membawa kod penal (kodifikasi hukum pidana yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa. Pada tahun 1813 Prancis meninggalkan negeri jajahannya, namun Belanda masih mempertahankan kod penal Napoleon tersebut sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan Wetboek Strafrecht sebagai pengganti kod penal Napoleon. Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana berasal dari Belanda, maka terjadi ketimpangan dalam aplikasinya, tidak memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat,
seperti yang paling krusial adalah bahasa. Setelah proklamasi kemerdekaan, sesuai dengan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa tetap berlakunya Koninklijk Besluit van Strafrecht voor Nederlands Indië, kemudian dilahirkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sebagai wahana penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dari undang-undang tersebut maka nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië dapat disebut dalam bahasa Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.